Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul aliyyul azim. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita membahas tentang sebab-sebab yang memperbolehkan kita untuk bertayamum sebagai pengganti daripada berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini adalah satu pasal. Asbabut tayammumi, adapun sebab-sebab yang memperbolehkan bertayamum. Salasatun, itu ada 3. Yang pertama, faqdul ma'i, tidak adanya air. Jadi sebab-sebab tayamum di sini maksudnya adalah jawazuhu, sebab-sebab yang memperbolehkan seseorang untuk bertayamum. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah faqdul ma'i, tidak adanya air, baik dalam keadaan kita sedang bermusafir menuju perjalanan yang jauh ataupun dalam keadaan kita bermukim di kediaman kita masing-masing. Jadi kita kesana kemari sudah mencari air, sudah berusaha mencari air, mencari mata air, tetapi kita tidak temukan juga. Kita pengen sholat, ya sebelum waktunya masuk sholat, sebelum masuk waktu sholat kita sudah mencari air kesana kemari. Pengen ngambil air wudhu, terus kita cari, pas sudah masuk waktu sholat belum juga kita menemukan air, belum juga kita mendapatkan air karena mungkin musim kemarau, kekeringan dan lain sebagainya. Maka boleh kita bertayamum sebagai pengganti daripada wudhu. Karena apa? Karena tidak adanya air sama sekali. Yang kedua, wal marobu, itu adalah sakit. Sakit di sini yang dimaksud adalah sakit yang membahayakan apabila terkena air. Nah, misalkan ketika kita mengambil air wudhu kan terpakai air tuh. Kalau kita ngambil air wudhu menggunakan air, takutnya ntar penyakit yang sedang kita derita akan mendatangkan mudarat bagi kita. Misalkan ya ketika kita mengalami luka bakar dalam bagian anggota yang wajib untuk dibasuh dalam berwudu, contoh muka kita misalkan mengalami luka bakar yang sangat parah, ya, dan lain sebagainya. Ini kalau terkena air bisa berbahaya untuk diri kita dan untuk anggota tubuh kita. Bahkan kita bukannya tambah waras, tambah sakit. Maka boleh kita ganti wudhu kita dengan bertayamum. Karena apa? Karena apabila kita terkena air, maka kita akan mendatangkan mudarat atau penyakit buat diri kita. Maka boleh kita ganti dengan menggunakan tayamum. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, yaitu wal ihtiyaju ilaihi, dan butuh kepadanya, kepada air, li absyi hayawanin muhtaramin, karena hausnya hewan muhtaramin yang dihormati. Yang ketiga ini maksudnya adalah kita misalkan ingin berwudu, punya air misalkan cuma cukup untuk berwudu, tidak ada air sama sekali, kesana kemari nggak ada cuma sedikit air yang bisa kita gunakan untuk berwudu. Kemudian kita menemukan hewan muhtaram. Muhtaram di sini yang dimaksud dengan muhtaram wahwa ma yahrumu qatluhu, yaitu hewan atau makhluk yang haram untuk dibunuh. Iya. Nah, kita pengen wudu tapi kita melihat makhluk, melihat hewan ini lagi kehausan pengen minum. Bagaimana? Ya sudah, airnya ini kita kasih saja pada makhluk hewan yang sedang kehausan ini untuk dia minum, daripada nanti dia mati karena kehausan. Lebih baik
kita kasih air untuk dia berminum, dan wudhunya kita ini kita ganti dengan tayamum. Itu boleh karena untuk menyelamatkan sebuah hewan yang muhtaram, yang haram untuk dibunuh, yang sedang kehausan, daripada nanti akhirnya hewan yang muhtaram haram untuk dibunuh ini mati karena kehausan. Lebih baik kita kasih airnya pada dia yang sedang haus, dan kita ganti wudhu kita dengan menggunakan tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ringkasan sebab-sebab tayamum. Yang pertama, tidak adanya air setelah kita berusaha mencarinya ke sono kemari karena musim kemarau, kekeringan, dan lain sebagainya. Yang kedua, sakit yang membahayakan diri jika terkena air. Yang ketiga, butuhnya akan air untuk minum karena haus hewan yang dihormati, yang haram untuk dibunuh. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.